manusia itu kecenderungan sayang. Jadilah sekarang apalagi memang ya. Makanya dalam konteks sahabat atau seorang teman, yes, ukuran ya. kan? Sahabat yang baik itu adalah yang bisa mengingatkan dan mengajak kita kepada kebaikan dan kebenaran. Itu ya sahabat yang baik. Artinya sahabat yang baik itu adalah sahabat yang bisa mengingatkan kita kepada kebaikan dan kebenaran, bukan sahabat yang selalu minta dibenarkan. Nah, kita ini kan penyakitnya manusia ini, apalagi kalau kita ini bersahabat dengan orang-orang tokoh yang ditokohkan, pejabat yang mungkin punya power, sehingga tidak mampu lagi membedakan sebagai seorang sahabat tadi mana yang benar dan mana yang salah. Yang keluar dari lisan dia semuanya benar. Padahal kita misalnya bersahabat dengan seorang bupati, kita sebagai sahabat, kalau sudah tahu kawan kita yang tadi bakal terjerumus kepada kemaksiatan dan kemungkaran, kita sebagai seorang sahabat yang baik itu mengingatkan, mengajak kembali kepada jalan yang benar. Itu fungsi sahabat. Sebagai kita renungan, sebagai manusia, yang harus kita sadari itu adalah manusia itu singkat umurnya, ya kan, tidak ada yang kekal dan abadi. Seperti yang kita pernah ceritakan bahwa yang kekal dan abadi yang akan kita bawa itu hanya iman dan amal yang soleh. Dia akan kita bawa, kecuali iman dan amal yang soleh. Memang manusia itu ditakdirkan dan diciptakan oleh Allah ke alam dunia itu adalah sebagai seorang khalifah fil ardh, ya kan? Maka dalam Al-Baqarah 30 itu manusia diciptakan Allah sebagai makhluk yang paling sempurna dan sekaligus juga diberi amanah untuk menjadi seorang khalifah fil ardh. Bukan tidak boleh manusia itu jadi wali kota, jadi anggota dewan, jadi DPR, jadi gubernur maupun jabatan-jabatan publik lainnya, bukan nggak bagus. Tapi yang harus kita sadari, jabatan itu adalah amanah wakil rakyat. Makanya pemimpin yang baik itu adalah ketika dia diberikan amanah, baik sebagai seorang anggota dewan, sebagai seorang wali kota, gubernur dan sebagainya, jangan dia menjadikan diri dia itu sebagai king, sebagai raja, tapi sadarkan diri dia itu adalah sebagai pelayan rakyat. Bukan sebagai pelayan rakyat, karena kita diberi, diamanahi dan dipilih dan dipercaya oleh rakyat. Nah, bagaimana cara kita menjadi seorang pemimpin yang selamat di dunia, berkah di akhirat? Contoh-contoh para pendahulu kita, para nabi dan rasul, para khalifah, itu sudah digambarkan oleh Allah. Entah seorang khalifah yang kaya, ya, tapi dia juga sebagai seorang khalifah tidak hanya kaya, tapi dia juga seorang panutan umat, kan? Khalifah Utsman bin Affan. Khalifah Utsman bin Affan itu adalah seorang khalifah ketiga setelah Umar bin Khattab. Ketiga setelah Umar bin Khattab. Karena khalifah itu ada 4, kan? 4. Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Nah, Utsman bin Affan ini menikah dengan 2 putri Rasulullah dan terkenal sebagai seorang terkemuka yang kaya, ya kan? Tapi dengan kekayaan dia punya harta yang banyak. Pada akhirnya dia juga menjadi seorang khalifah. Sombongkah dia dengan harta dan jabatannya? Dia tidak. Malah dia memberikan nasihat kepada kita yang sampai hari ini ditulis dalam sejarah. Dia berpesan kepada umat di akhir zaman, terutama para pengikutnya saat itu, jadikanlah dunia itu sebagai bisnis di waktu siang. Artinya urusan dunia itu urusan bisnis, ya kan? Tapi jadikan dirimu sebagai hamba, ya kan? Di waktu malam yang dekat kepada Allah. Jadi artinya apa? Gambaran itu dia memberikan gambaran
Silakan kita sibuk dengan urusan dunia, urusan bisnis, urusan politik, urusan dan sebagainya di dunia ini, silakan. Tapi malam itu sibuk. untukku, kata Allah. Jadikan urusan malam itu kita lebih dekat dengan Allah. Nah, inilah yang dikatakan orang yang menjadikan dunia sebagai sawah ladang untuk kembali membawa bekal takwa di akhirat nanti. Nah, itu sebenarnya kacamata. Kita lihat lagi Khalifah Abu Bakar Siddiq. Dia juga orang yang kaya. Tapi dia mencontohkan bahwa kekayaan dia itu untuk perjuangan. Perjuangannya. Dan ketika dia diangkat menjadi seorang khalifah setelah Rasulullah wafat, harta kekayaannya dihabiskan. Dihabiskan untuk berinfak di jalan Allah. Bahkan ketika dia mendekati akhir wafatnya pun tidak ada lagi kekayaan. Tidak ada lagi. Jadi pemimpin yang baik itu adalah ketika dia memimpin, dia dicintai rakyat. Ketika dia telah wafat, ya, dia pun dirindukan rakyat. Nah, itulah pemimpin yang baik. Jadi pemimpin yang baik ketika dia menjabat dicintai rakyat. Ketika dia telah wafat dirindukan kehadirannya oleh rakyat. Itulah pemimpin Selalu yang baik. mendoakan dia. Jadi para nabi dan rasul, para sahabat dan tokoh-tokoh Islam lainnya, kenapa mereka sampai hari ini dicatat di dalam catatan sejarah, sampai yang usia sejarah itu sudah ribuan tahun? Karena memang mereka menjadi suri teladan itu yang patut dicontoh, ya, patut ditiru. Karena mereka tidak hanya memberikan sebuah anjuran atau pelajaran, tapi mereka memberikan contoh. Makanya kita sekarang kan mengenal istilah 1000 kata yang baik atau 1000 nasihat yang baik melalui lisan, ya, kalah dengan satu contoh, satu perbuatan yang baik. Ya kan? 1000 kata nasihat itu lebih baik daripada satu contoh yang baik. Makanya Rasulullah memberikan sebuah gambaran nasihat. Kalau umatku lapar, ya kan? Akulah orang yang pertama kali lapar. Tapi kalau umatku kenyang, akulah orang yang terakhir kali merasakan kenyang. Jadi itulah contoh-contoh seorang pemimpin yang baik. Nah, sulit kita seperti itu. Padahal kita ini kalau sadar usia tidak seberapa, paling 60 lah hebat. Ketika kita wafat tidak ada yang kita bawa kecuali ilmu, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, doa anak yang soleh, dan yang kekal itu adalah iman dan amal yang soleh. Itulah yang kita bawa, yang lain tidak. Jadi manusia inilah contoh lagi seorang nabi yang sangat luar biasa, Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu tidak ada manusia setelah Nabi Sulaiman itu yang kaya, yang merangkap sebagai ulama dan umaroh, yang juga memiliki pengetahuan yang luas sampai Nabi Sulaiman bisa berkomunikasi dengan binatang. Sombong kan dia? Enggak. Bahkan ketika Nabi Sulaiman berjalan bersama tentara yang sampai cerita itu ditulis dalam Al-Quran. Semut deh. Ya, ketika dia berjalan bersama tentara, semut mendengar. Apa kata Raja Semut? Masuklah ke dalam lubang. Tentara Sulaiman. Ya kan? Nah, ketika Raja Semut ngomong masuklah ke dalam lubang kepada pasukannya, tadi Sulaiman dengar. Artinya makhluk yang sekecil itu pun dia mampu mendengar. Kekuasaan yang Allah berikan, pengetahuan yang luar biasa. Sombongkan Nabi Sulaiman? Malah dia berdoa kepada Allah. Fatabassama dhahikan min qawliha auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu bi rahmatika fi ibadika sholihin. Ketika Nabi Sulaiman mendengar percakapan semut, Raja Semut kepada anak buahnya masuk ke dalam lubang, Nabi Sulaiman tersenyum. Kalimat senyum di situ, sombongkan Nabi Sulaiman? Enggak. Malah dia diberikan kekuasaan oleh Allah, mampu mendengar semut tadi ngomong
dia berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan hamba yang selalu pandai bersyukur terhadap nikmat Anda, berbuat baik kepada ibu dan bapak, wa an a'malan sholihan tardah, kemudian juga mampu melakukan amal-amal yang soleh di dalam kehidupan. Wakhilna bi rahmatika fi ibadika sholihin, masukkan kami dalam kelompok orang-orang yang soleh. Hebat ya. Mungkin doa itu selalu menjadi ayat peristiwa Nabi Sulaiman itu Doa-doa dari ditulis di dalam Al-Quran dan menjadi doa yang sangat indah, yang sangat baik untuk renungan kita di akhir zaman. Jadi kesimpulannya, sahabat yang baik itu adalah yang bisa mengajak, mengingatkan kita kepada kebaikan dan kebenaran. ya.